Bismillahirrahmanirrahim. Itu argumen Anda. Makanya baca Al-Ahzab 40 itu secara lengkap dari awal. Coba baca. Kalaupun Anda baca dari kulit ke kulit Al-Quran, itu kan berapa jumlah ayat? Jangan-jangan kan satu ayat itu dulu. Saya nggak minta dari kulit ke kulit, nggak nyambung. Yang saya minta Al-Ahzab 40 tadi dibaca dari awal ayat. Nah, kata Muhammad yang ada di dalam ayat itu, ya, itu bukan artinya sesosok nabi yang diyakinkan di dalam agama Islam. Nah, jadi ini perlu dimengerti. Ini hal yang sangat sekira sangat tidak banyak dimengerti oleh orang Islam. Nah, disinilah keterangan kita dapat ternyata Muhammad itu bukanlah sesosok. Ini menurut keterangan Al-Quran yang bisa Anda pelajari sendiri nanti kawan-kawan di bawah. Agar lebih kritis untuk menemukan atau mencari ini ya, apa sih Muhammad itu. Nah, itu hal yang pertama. Paham kau kacau, Pak. Makanya saya bilang Al-Ahzab 40 tadi dibaca dari awal. Hafal enggak? Makana Muhammad. Nah, nih, Makana, coba. Ntar, saya tampilkan aja sama kau nih ya. Dari awalnya tuh, makana Muhammadun. Muhammad itu sekali-sekali aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah sekali-sekali orang tua dari seorang laki-laki. Walakin Rasulullah. Dan dia itu melainkan utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Ya. Dan dia adalah penutup para nabi. Jadi yang dimaksud Muhammad bukan seorang orang tua dari seorang laki-laki, berarti manusia. Ya. Lalu manusianya yang mana? Manusianya yang mana yang namanya Muhammad ini? Ya kan kayak gitu. Yang dituduhkan seperti apa? Makanya kau jangan ambil cuma khotaman nabiyinnya. Baca dari awalnya. Yang dimaksud Al-Ahzab 40 adalah Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah wahyunya. Aduh. Sembarangan. Oke. Kau Begini Mas Yusuf. Sembarangan. Jadi begini. Nggak bisa kau ngomong pelin-pelan sama saya tuh nggak bisa, Pak. Ya. Enggak, begini. Tadi saya mau menerangkan, itu kan kata Muhammad itu kan tidak perlu Anda terjemahkan apa itu Muhammad. Itu yang perlu poin yang ingin saya tekankan. Perlu Kenapa nggak diterjemahkan? Kan sekarang kan Muhammad itu hanya dikatakan Muhammad. Jadi Muhammad itu perlu dimengerti, perlu dimaknakan apa esensi Muhammad dan perlu diaktualisasikan dalam alam sehingga manusia siapapun saja di mana di belahan manapun dunia dia bisa tahu apa itu Muhammad. Jadi tidak hanya sekedar kita bilang itu tokoh sejarah yang tidak bisa kita aktualisasikan. Nah, persoalannya kata Muhammad itu kalau dibayangkan sebagai sesosok yang dikaitkan dengan kitab hadis, apa yang diterangkan oleh kitab hadis tentang figur tersebut, persoalannya lagi tidak senyawa dengan uswatun hasanah yang kita dapat dalam Al-Quran. Jadi Tar dulu. Malah nggak nyambung pula gini. Saya mau tanya, yang bermakam di Madinah itu siapa? kalau saya tidak tahu, kalau Anda bisa aktualisasikan. Tidak tahu. Anda nggak tahu yang bermakam di Madinah, nggak tahu gitu. Itu kan sebuah klaim. Nah, yang dimakam di Madinah itu bukan klaim lagi, itu terlihat dengan mata. Apa yang kita lihat dengan mata namanya bukti, fakta, bukan klaim. Soalannya begini, mayat Muhammad yang Anda bayangkan itu perlu kita perlu dikeluarkan, dihidupkan agar kita tanya sama sesosok tersebut apa benar dia sesosok atau tulang yang ada di dalam kubur itu Muhammad yang Anda bayangkan. Kalau Muhammad Gini. Ya. Al-Ahzab 40 ya. Nah, sudah saya bacakan tadi. Di situ Muhammad abamir rijalikum. Bukanlah seorang dari seorang tua laki-laki. Maksudnya itu siapa dulu? Maksudnya itu Muhammad di situ harus dibawa dalam alam yang bisa kita saksikan sehingga Muhammad itu tidak hanya
keluar dari seorang keluarga yang katanya yang diisukan lahir pada abad ke-7, ya kan? Nah, persoalannya nanti figur Muhammad yang dibayangkan dalam agama Islam itu sangat bertentangan dengan konsep uswatun hasanah yang kita baca di dalam Al-Quran. Bentar, Itu Anda dapat tafsir kayak gitu gimana? Dari siapa tafsirnya? itu menurut Hah? itu Menurut siapa? Iya, itu menurut keterangan yang diwahyukan oleh alam. Oleh alam, bukan oleh Allah. Iya, itulah kacaunya kau. Nggak bisa kayak gitu Al-Quran itu. Yang namanya Al-Quran itu ada ilmunya, namanya ulumul Quran. Nggak bisa kau tafsirin sebebas maumu, nggak bisa. Man qara'a fil Quran bi ra'yihi, barang siapa berpikir tentang Al-Quran memakai akal pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat kau di neraka, Pak Paulus. Gak bisa kau ngomong Quran saya sembarangan. Tempat kau di neraka. Kau nggak ada ilmu di Al-Quran. Bukan begitu Mas Yusuf. Begini ya, apapun yang kita mengerti atau klaim Al-Quran atau klaim tafsiran Al-Quran yang dituangkan oleh para ulama, para penafsiran, para mazhab dan lain-lain, para hadis. Nah, yang bisa mempertanggungjawabkan klaim tersebut adalah alam sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau agama Islam dan para tokoh agama, para kaum ulama dan para penafsir tidak bisa mempertanggungjawabkan klaim mereka terhadap prinsip-prinsip alam atau dalam ranah alam, maka klaim tersebut tidak bisa digunakan sebagai petunjuk dan tidak. Yang namanya Nabi Muhammad, yang namanya Muhammad, kenapa kau hubung-hubungkan dengan alam gitu? Muhammad itu udah dapat kita ketahui. Ya, saya mau tanya deh, wazan dari Muhammad itu apa dulu? Yang saya maksud itu wazan dari Muhammad yang maksud itu apa? Saya kurang mengerti ya yang Anda tanyakan. Nggak ngerti wazan. Udah, akar kata dari Muhammad apa? Kenapa begini. di situ dia bisa berkata jadi Muhammad di Al-Quran itu? Yang perlu kita mengerti, yang perlu kita pertanggungjawabkan adalah pengertian. Apapun dimensi dan langkah yang Anda tempuh untuk mengerti Muhammad, itu harus bisa diaktualisasikan dalam alam. Nah, kalau pendekatan pemahaman Muhammad yang Anda ambil merujuk kepada abad ke-7 yang tidak bisa Anda faktualkan dalam alam, maka teori itu adalah gagal dan palsu dan hanya sudut sains. Salah. Nah, Anda mengartikan Muhammad pun juga udah salah. Kau bisa lihat kosakata wazan Muhammad itu dari kata hamada. Hamada artinya terpuji. Dalam bahasa Arab kalau diimbuh-imbuh ya itu menunjukkan ke manusianya, bukan ke alam. Kau belajar di mana? Coba. Udah jelas-jelas yang namanya mu merujuk ke Muhammad merujuk mu ya. Contoh nih, aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Yang namanya muslim itu merujuk ke orangnya. Begitu pula Muhammad merujuk ke orangnya, orang yang terpuji. ya. Lalu dari mana kau menghayal disinkronkan dengan alam? Menghayal dari mana kau? Oke, tadi Mas Yusuf salah mengerti. Yang saya maksud alam tadi kan Anda tanyakan di mana saya belajar. Saya belajar apa yang diwahyukan oleh alam. Itu yang saya maksud. Jangan salah mengerti. Jadi kawan-kawan di bawah. Ya udah, ilmu yang Anda pakai tidak ada dalam ulumul Quran. Dah, sesat berarti. Karena apa? Nggak ada ya penjelasan Al-Quran itu ilmu dari alam, nggak ada. Anda harus tahu ilmu dari Al-Quran itu ada 16 namanya ulumul Quran. Bahasa Arab, nahwu sorob, ya nahwu dan sorob, ma'ani, bayan, balaghah dan yang lainnya. Anda mau bahas Quran dengan saya Alfiyah hafal nggak itu? Coba Anda ngaku Islam, ngaku punya ilmu Quran. Saya minta mau bacakan dulu salah satu ya nadom buat kita memahami Al-Quran. Coba bacain Alfiyah sama saya. Bukan begini, yang perlu dimengerti begini. Alam ini adalah alasan adalah saya
saya nggak bahas alam, saya bahas Quran yang Anda framing. Begini, perlu dimengerti, alam ini adalah hanya satu-satunya ranah yang bisa menerangkan posisi Al-Quran atau posisi Tuhan yang diyakinkan dalam agama Islam atau posisi Nabi Muhammad yang dibayangkan oleh umat Islam. Nah, Iya, itu kan argumen Anda, Pak. Sebelum ke argumen Anda itu kan Anda bahas Quran saya toh ya. Anda ditanya A, jawabnya lain. Yang saya Enggak. tanya, ya Anda menjabarkan tentang Al-Quran kepada saya dan mengaku mempunyai ilmu Al-Quran. Coba, saya minta satu ilmu aja, ya. Adakah mendasari Anda untuk membahas Al-Quran ini? Satu ilmu, ya. Coba bacain Nadom Alfiyah dulu sama saya. Saya tidak, Anda salah mengerti tadi. Saya tidak mengklaim apa yang barusan Anda katakan. Mungkin ada kekeliruan tentang yang Anda mengerti. Gini. Ya. Kalau Anda nggak punya ilmunya, apalagi nggak hafal nadomnya, ya lebih baik nggak usah berbicara tentang Quran. Belajar, bukan nyampaikan. Ya. Anda harus belajar dulu dari awal, ya dari baca dulu makharijal huruf, tajwidnya kayak gimana, hukumnya seperti apa, lalu Anda belajar bahasa Arab, lalu Anda nanti belajar mengubah kata. Alfiah aja Anda nggak hafal, mau Anda menjelaskan kepada publik, sesat publik, ya. Teman-teman semuanya, jangan ikuti Pak Cakra ini ya. Ketahuan di sini dia nggak ada ilmu Al-Qur'annya. Gampang loh Pak ya. Bukan Masalah persoalannya nadom itu hanya satu gelintir ilmu ya dari ulumul Quran. Itu pun penjabaran dari Imam Malik. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Kan kayak gitu. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilawzin mujaji wa tabsutul badla bi'adin munjazi wa taqtadiri don bi ghairi sukhti fa iqatan alfiyata bani mu'ti wa huwa bisabkin haizun tabdilan mustaujibun sana iyal jamila wallahu yaqni bihi bati wa firali walahu fi darajatil akhirah kalamuna labzun tuh mufidun kastakim, ngerti nggak? Wasmun Persoalannya begini. harfunil kalim. Persoalannya begini. Setelah Anda kumpulkan ilmu-ilmu para mazhab, ilmu-ilmu para pemikir atau penafsiran Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu sirah Muhammad, atau sirah Nabawiyah. Jadi setelah Anda kumpulkan itu, ternyata klaim-klaim yang Anda dapat di dalam klaim mereka, termasuk di dalamnya nanti terkait dengan syariat Islam, terkait dengan hukum-hukum Islam dan rukun Islam atau ibadah-ibadah ritualitas yang ada Islam, itu semua tidak bisa kita pertanggungjawabkan esensi poros orientasi ibadah itu kemana, termasuk tauhid. Salah. Jadi kalau Anda ngomong nggak bersumber dari Quran, tapi ilmu mendasari Al-Quran Anda nggak ada. Macam mana Anda mau berbicara tentang masalah hukum, tapi Anda nggak punya ilmu hukum? Macam mana itu? begini. Begini. Anda mau bicara hukum, ya, tapi Anda nggak sekolah hukum. Anda mau berbicara Al-Quran, tapi Anda nggak punya ilmunya Al-Quran. Gimana begini. itu ceritanya? Ya, yang bisa tadi saya katakan satu-satunya ranah yang bisa menerangkan Al-Quran secara faktual atau dengan cara esensi yang bisa kita evaluasi nilai objektif atau subjektif itu hanyalah alam. Bukan Gini Pak, Ya. kalau Anda nggak percaya dengan Nabi Muhammad atau dengan Al-Quran nggak ada ilmunya, apa yang Anda anut? Kristen kah? Bukan. Saya menganut apa yang diajarkan oleh alam. Jadi Bukan Kristen. jadi Islam saya adalah Islam yang diwahyukan oleh alam. Bentar, Bun, saya nggak ke situ. Islam itu nggak diwahyukan oleh alam. Islam itu diwahyukan oleh Allah. Udah, ya. itu udah, Anda di situ aja udah salah gitu kosakatanya. Islam itu diwahyukan oleh Allah. Inad dina indallahil Islam. Dah, kayak gitu, bukan oleh alam. Saya mau tanya, apakah Anda Kristen atau bukan? Itu dulu.
Saya bukan Kristen. Saya ini Islam, tapi bukan Islam versi Nabi Muhammad. Itu yang perlu dimengerti dulu. Nah, tadi Anda menyebutkan tadi Anda Munafik menyebutkan berarti artinya Pak, kalau kau Islam bukan Islam versi Nabi Muhammad, bukan Islam namanya, tapi munafik. Munafik. Bukan demikian. Jadi kan begini Mas Yusuf, ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran yang ada kata Islam di situ tidak dirujukkan kepada agama Islam yang kita dapat atau yang diterangkan oleh kitab hadis. Itu persoalannya. Nah, baik, dirujukan kepada siapa tuh kosakata Islam tuh? Salaman di situ. Ya, itulah yang jadi Islam yang ada di, dalam ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran itu dirujukan kepada Islam yang diwahyukan oleh alam, bukan yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad atau yang diwahyukan oleh Sahih Al-Bukhari dan lain-lain. Ya udah, bacain dulu Ali Imran 85-nya yang Anda katakan tadi. Silakan Anda baca sendiri. Itu kan ada kata kita sudah itulah Pak. Kalau kagak Masing-masing. ada ilmunya tentang Quran, Anda membaca pun kagak bisa. Bukan demikian. Jadi kan saya kira kawan-kawan di bawah ini sudah dewasa semua, bisa mengkaji sendiri. Kan itu kan bisa panjang nanti. Jadi kita tidak perlu terbentur di situ dulu. Cuman saya sebutkan itu karena Anda sebutkan tadi persoalan Islam. Ya udah kayak gini. Saya bacakan, Anda terjemahkan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Apa artinya? Yang poin yang perlu dimengerti bahwasanya kata Islam yang Poinnya. kata Sekali lagi nih saya bacakannya. Ali Imran 85 pakai penutup mata nih ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu Islam mana tuh? yang perlu dimengerti. Apa artinya? Artinya dulu terjemahnya apa? Oke, yang perlu dimengerti, pokok inti yang perlu dimengerti, kata Islam di situ tidak bisa dirujukkan kepada agama Islam yang dibawa Ya oleh udah. Nabi Muhammad. Anda Perlu berkata dimengerti. seperti itu, coba terjemahkan. Anda Perlu berkata seperti itu, Islam di situ kata Anda bukan Islam yang dianut ini. Sekarang oke. saya mau terjemah, Anda terjemahin dulu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artikan coba. Terjemahkan. Sebentar sebelum kita ke sana, kenapa saya bilang kata Islam itu tidak bisa dirujukan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Karena Bapak, Anda mau berargumentasi tapi menerjemahkan Qur'annya pun kagak bisa. Gini, Anda mau berargumentasi tentang kosakata Islam di situ tapi Anda terjemahan dari Ali Imran 85 pun Anda nggak tahu gitu. Itu bisa kayak gimana? Bukan demikian. Bukan demikian. Nanti kan persoalan itu kita bisa buka komar yang lain terpisah biar lebih biar Nggak lebih bisa. Saya mau Anda nggak bisa nyamar sama saya. Kenapa Anda tidak saya turunkan? Ya biar teman-teman yang Muslim tidak disesatkan oleh Anda. Saya tahu kelakuan Anda kayak gimana. Anda itu munafik. Ya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya orang kafir dan orang munafik akan dikumpulkan Allah dalam neraka jahanam bersama-sama. Tuh, makanya saya sengaja buat teman-temannya buat kuliahin Bapak Cakra ini ya, agar teman-teman apa? Ngerti bahwa paham beliau ini nggak ada dasarnya. Karena kita itu dalam Al-Qur'an saya udah bacakan hadisnya. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi. Barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an sesuai dengan akalnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia mengambil tempat dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kalian mau minta turunkan, jangan. Kita kupas habis gitu. Makanya akan saya balbalin dia. Iya, bukan demikian Mas Yusuf. Begini ya. Persoalannya kan posisi yang barusan Anda paparkan itu kan itulah posisi yang digambarkan oleh agama Islam atau terjemahan yang dipandang oleh para ahlu sunnah. Persoalannya Pak, orang menerjemahkan Quran itu nggak mudah Pak. Ya, makanya harus paham ulumul Quran. Anda baca nggak bisa, terjemahin nggak bisa, ilmunya nggak ada. Lalu Anda mau bahas Quran? Lebih baik Pak kita makan bakso, bahas kita bagaimana cara bikin bakso aja udah. Ya. Persoalannya begini. Nggak usah Anda ngomong Quran sama saya. Anda nggak ngerti gitu. Bukan begitu Mas Yusuf. Jadi begini ya. Jadi kan
apapun pendekatan dan dimensi dan metode yang dipakai oleh kaum muslim, para kaum ulama tentang pengertian Al-Quran yang mereka simpulkan, persoalannya setelah saya melihat ujungnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap prinsip-prinsip alam. Artinya Argumentasi Anda dari mana? Kalau Saya tanya, kata Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu argumentasi Anda dasarnya dari mana? dari kenyataan yang ditunjukkan oleh alam. Ya, Dari itu. kenyataan. Pak, ya gini. Ya Anda perlu tahu dan perlu belajar ya. Karena apa? Yang namanya Islam itu pasti ada dasarnya. Gak bisa menurut saya ataupun menurut di luar ilmu ulumul Quran, di luar pemahaman tafsir atau kajian ijtihad dari para ulama. Gak bisa Anda ngomong tentang Quran, gak diperbolehkan. Anda harus belajar dulu. Makanya seperti apa kata Al-Qur'annya, kalau Anda mau belajar Al-Qur'an tuh dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah aku mudahkan Al-Qur'an itu, maukah kamu mempelajarinya, kata Allah. Kan kayak gitu. Kalau kamu nggak tahu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu tentang Quran, nanya kepada yang lebih ahli dengan Al-Qur'an. Bukan kau menyampaikan, bukan berargumen sampai ngibul kayak gini. Persoalannya begini, Mas Yusuf. Persoalannya begini. Aduh. Kaum ulama yang mengklaim dirinya ahli ilmu Al-Quran atau sebagai warasatul anbiya, persoalannya mereka ternyata bukan ahli ilmu pasti, tetapi hanya ilmu dongeng atau ilmu hafal. Kau tuduh pula ulama. Ulama itu diberi gelar ulama, ya. Jadi ulama itu nggak sembarangan. Udah, kau ngibul, makanya kayak Paulus sama. Gak heran kata Uniripa kau kayak Paulus, Pak, muter-muter, muka sama, ya Paulus zaman now. Gak usah kau fitnah ulama, ya, jadi masalah nanti, ya. Bukan memfitnah, ini kenyataan ini loh Mas. Ini kenyataan yang kita lihat kan, kaum ulama itu ternyata mereka adalah pewaris ilmu dongeng. Itu yang sudah kita lihat, ya kan? Jadi ada yang udah salah. Dari kosakata Anda lagi udah salah. Yang namanya ulama itu mewaris ilmu, artinya punya ilmu, bukan masalah dongeng, bukan. Sesat kali kau. Ngomong gini Pak, saya itu heran sama Anda. Anda belum ngomong banyak gitu, satu kalimat aja udah salah kalimatnya. Begini, saya terangkan ini, saya terangkan ini Mas Yusuf ya. Jadi gini, yang saya maksud ilmu dongeng, mereka sangat ahli dalam mengilustrasikan satu konspirasi teori. Nah, sehingga yang kita salah Anda. Belajar dulu aja Pak. Kacau. Ilustrasi kayak gimana? Ya. Kau mau jabarin Quran sama saya sama kayak ngajarin ikan berenang gitu. Tadi diajarin gak mau tentang Quran, lalu kau ngotot berargumentasi. Lalu dasar kau berargumentasi sama saya tuh apa? Ilmu Quran gak ada. Tadi saya minta terjemahin Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa, ini terjemahnya, Pak Cakra denger nih ya. Terjemahnya nih, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, fala yuqbala min. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirah, dan dia ya nanti di dalam akhirat ya di dalam yaumul hisab, di alam akhirat, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dari orang-orang yang merugi. Masa terjemah aja kau kagak bisa, lalu kau mau ngomong Quran sama saya?